Jadi, di sini aku mau menjelaskan tentang prosedur pengembangan modul. Kira-kira teman-teman udah tahu belum apa itu prosedur pengembangan modul? Nah, biar kita sama-sama tahu tentang prosedur pengembangan modul, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Nah, jadi teman-teman, prosedur pengembangan modul dalam proses pembelajaran, guru dan peserta didik memerlukan bahan ajar sebagai sarana untuk membantu penyampaian dan pemahaman materi. Salah satu bahan ajar yang efektif digunakan adalah modul. Modul juga merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara mandiri. Penggunaan modul bertujuan untuk memudahkan penyajian materi, mengatasi keterbatasan belajar peserta didik, menumbuhkan motivasi belajar, serta membantu peserta didik mengukur pencapaian kompetensi melalui evaluasi mandiri. Nah, selanjutnya yang akan aku bahas di dalam langkah-langkah prosedur pengembangan modul itu ada 6 poin. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan, yang kedua yaitu perencanaan, yang ketiga yaitu pengembangan, yang keempat yaitu implementasi, yang kelima yaitu evaluasi, dan yang terakhir yaitu validasi. Pembahasan pertama yaitu tentang analisis kebutuhan. Pengertian dari analisis kebutuhan merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan belajar peserta didik, serta konteks pembelajaran. Tahap ini menjadi dasar pengembangan modul agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata. Selanjutnya yaitu tujuan dari analisis kebutuhan. Yang pertama, mengetahui alasan pengembangan modul. Yang kedua, menentukan materi yang relevan. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal peserta didik. Yang keempat, yaitu mengetahui ketersediaan sumber belajar. Dan yang terakhir, yaitu mengidentifikasi hambatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan dari analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu analisis kurikulum, mengkaji KI, KD, dan CT, tujuan pembelajaran, dan kedalaman materi sesuai kurikulum. Selanjutnya yaitu analisis peserta didik, mengidentifikasi kemampuan awal, biaya belajar, dan kebutuhan khusus. Selanjutnya analisis materi, menentukan jenis, ruang lingkup, dan urutan mandiri. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan, meninjau sarana, prasarana, dan fasilitas belajar. Dan yang terakhir yaitu analisis masalah pembelajaran, mengidentifikasi kelemahan pembelajaran serta kesulitan guru dan siswa. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan. Apa itu perencanaan? Jadi perencanaan adalah tahap merancang struktur modul, tujuan pembelajaran, alur materi, dan komponen modul agar pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari perencanaan. Jadi, yang pertama, perencanaan menyusun modul secara logis dan sistematis. Yang kedua, menyesuaikan modul dengan kompetensi kurikulum. Yang ketiga, menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Selanjutnya yaitu kegiatan perencanaan. Yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan prinsip ABCD atau taksonomi Bloom. Yang kedua yaitu menyusun outline modul yang meliputi pendahuluan, materi, contoh, latihan, rangkuman, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu menentukan media pendukung seperti gambar, tabel, atau video.
Yang keempat yaitu merancang evaluasi pembelajaran seperti tes formatif, sumatif, dan lembar kerja. Yang terakhir yaitu menentukan format modul seperti layout, ukuran huruf, dan konsistensi desain. Selanjutnya yaitu development. Pengertian dari development adalah pengembangan proses menyusun modul sesuai desain yang telah direncanakan hingga menghasilkan draft modul lengkap. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pengembangan. Yang pertama, menghasilkan modul versi awal atau draft 1. Yang kedua yaitu menyusun materi yang lengkap, menarik, dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu kegiatan pengembangan. Yang pertama, menulis materi berdasarkan buku, jurnal, dan kurikulum dengan bahasa yang sesuai tingkat siswa. Yang kedua yaitu menyusun kelengkapan modul seperti petunjuk penggunaan, peta konsep, latihan, rangkuman, glosarium, dan evaluasi akhir. Yang ketiga yaitu mendesain tampilan modul seperti layout, gambar, tabel, dan keterbacaan. Yang keempat yaitu menyusun instrumen evaluasi seperti kisi-kisi, kunci jawaban, dan rubrik penilaian. Yang kelima yaitu melakukan revisi internal untuk memperbaiki isi, bahasa, dan tata letak. Selanjutnya yaitu implementasi. Jadi, implementasi adalah tahap uji coba modul kepada peserta didik untuk mengetahui kekuatan dan efektivitas modul dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu tujuan implementasi. Yang pertama adalah mengetahui kelayakan penggunaan modul. Yang kedua, mengamati respon siswa dan guru. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi kendala penggunaan modul. Selanjutnya yaitu bentuk implementasi. Yang pertama ada uji coba perorangan, yang kedua ada uji coba kelompok kecil, yang ketiga ada uji coba lapangan. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan dari implementasi. Yang pertama ada guru menggunakan modul dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa mempelajari modul. Yang ketiga yaitu peneliti mengamati proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada siswa mengisi angket respon. Selanjutnya yaitu evaluasi. Jadi evaluasi adalah proses menilai kualitas dan efektivitas modul terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu tujuan dari evaluasi. Yang pertama ada mengetahui kelebihan dan kekurangan modul. Yang kedua ada menilai pencapaian tujuan pembelajaran, dan yang terakhir ada menentukan perbaikan modul. Selanjutnya yaitu jenis dan kegiatan evaluasi. Yang pertama ada evaluasi formatif, dilakukan selama pengembangan melalui uji coba, observasi, dan wawancara. Selanjutnya evaluasi sumatif, dilakukan setelah modul final untuk mengetahui keefektifan modul. Selanjutnya, menganalisis hasil belajar serta angket respon siswa dan guru. Selanjutnya yaitu validasi. Validasi adalah penilaian kelayakan modul oleh para ahli sebelum digunakan secara luas. Selanjutnya yaitu tujuan validasi. Menjamin modul layak digunakan, memastikan kesesuaian isi, tampilan, dan bahasa modul. Selanjutnya yaitu jenis validasi ahli. Yang pertama ada ahli materi, yang kedua ada ahli media atau desain pembelajaran, yang ketiga ada ahli bahasa. Selanjutnya yaitu kegiatan validasi. Yang pertama ada pengisian lembar validasi oleh ahli, yang kedua ada pemberian saran perbaikan, dan yang terakhir ada revisi modul hingga menjadi draft 2 yang layak digunakan. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang karakteristik modul yang baik. Karakteristik modul yang baik adalah ciri-ciri atau sifat
bahwa suatu modul pembelajaran disusun secara berkualitas, efektif, dan layak digunakan sebagai bahan ajar untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, baik secara mandiri maupun terbimbing. Secara konseptual, karakteristik modul yang baik menekankan bahwa modul tidak hanya berisi materi, tetapi juga dirancang sebagai alat belajar yang sistematis, mudah digunakan, dan berorientasi pada peserta didik. Modul yang baik mampu memandu peserta didik dari tahap memahami tujuan, mempelajari materi, melakukan aktivitas belajar, hingga mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Karakteristik modul yang baik memiliki 12 poin. Poin pertama yaitu belajar mandiri. Modul memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada pendidik. Ditandai dengan tujuan pembelajaran yang jelas, petunjuk penggunaan modul, materi disajikan secara runtun, latihan dan evaluasi disertai umpan balik. Nah, poin yang kedua yaitu materi utuh. Seluruh materi yang diperlukan untuk mencapai kompetensi tertentu terdapat dalam satu modul, sehingga tidak bergantung pada bahan ajar lain. Materi disajikan secara lengkap dan tuntas. Poin yang ketiga yaitu berdiri sendiri. Modul dapat digunakan tanpa harus dikombinasikan dengan media atau sumber lain. Artinya, modul dapat langsung digunakan dalam pembelajaran, tidak bergantung pada buku teks tertentu. Yang keempat yaitu adaptif. Modul mampu menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan peserta didik, konteks lingkungan, dan budaya. Selanjutnya poin kelima yaitu ramah pengguna. Modul mudah digunakan oleh peserta didik, ditandai dengan bahasa sederhana dan komunikatif, tampilan menarik dan tidak membingungkan, instruksi jelas dan mudah dipahami. Dan poin yang keenam yaitu sistematis dan konsisten. Penyajian modul tersusun secara logis dan konsisten, meliputi urutan materi dari mudah ke sulit, konsistensi istilah, simbol, dan format keterpaduan antar bagian modul. Selanjutnya poin ke-7, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Setiap bagian modul mengarah pada pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga materi, aktivitas, dan evaluasi selaras, tidak memuat materi yang tidak relevan. Selanjutnya poin ke-8 yaitu interaktif. Modul mendorong keaktifan peserta didik melalui pertanyaan tematik, kegiatan refleksi, dan latihan dan tugas mandiri. Selanjutnya poin ke-9 yaitu kontekstual. Materi dikaitkan dengan kehidupan nyata peserta didik, sehingga mudah dipahami, bermakna, dan aplikatif. Selanjutnya poin ke-10, dilengkapi evaluasi dan umpan balik. Modul menyediakan tes formatif dan sumatif, kunci jawaban atau pedoman penelitian, tindak lanjut hasil belajar. Poin ke-11 yaitu menarik secara visual. Modul memiliki tata letak rapi, ilustrasi pendukung, kombinasi teks dan gambar yang seimbang. Dan yang terakhir adalah efektif dan efisien. Modul mampu meningkatkan hasil belajar, digunakan sesuai alokasi waktu, tidak membebani peserta didik secara berlebihan. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran dalam modul. Jadi, strategi pembelajaran dalam modul adalah
rencana dan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengatur cara penyajian materi, aktivitas belajar, metode, dan evaluasi dalam modul pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan terarah. Strategi pembelajaran dalam modul berfungsi sebagai kerangka pedagogis yang mengarahkan proses belajar peserta didik, mulai dari memahami konsep, melakukan aktivitas, hingga merefleksikan dan mengevaluasi hasil belajarnya. Sehingga strategi ini menentukan bagaimana peserta didik belajar, bukan hanya apa yang dia pelajari. Secara lebih rinci, strategi pembelajaran dalam modul mencakup pemilihan pendekatan pembelajaran, misalnya kontekstual, berbasis masalah, atau berbasis proyek. Selanjutnya, pengaturan urutan kegiatan belajar dari sederhana ke kompleks. Terus, penentuan peran peserta didik dan pendidik, perancangan aktivitas belajar mandiri dan terbimbing, penyediaan latihan, refleksi, dan evaluasi. Dengan demikian, strategi pembelajaran dalam modul memastikan bahwa modul tidak sekedar menjadi kumpulan materi, tetapi menjadi alat pembelajaran aktif yang mendorong keterlibatan, kemandirian, dan pencapaian kompetensi peserta didik secara optimal. Nah, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang poin positif dari prosedur pengembangan modul. Poin positifnya yaitu pembelajaran lebih terarah dan sistematis. Prosedur pengembangan modul memastikan keterpaduan antara tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi sehingga proses belajar berjalan sesuai perencanaan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas bahan ajar, di mana modul disusun berdasarkan analisis kebutuhan peserta didik serta melalui tahap validasi dan uji coba, sehingga lebih akurat, relevan, dan layak digunakan. Selanjutnya, mendukung kemandirian belajar peserta didik, di mana modul yang dikembangkan secara sistematis memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri dan menyesuaikan kecepatan belajar sesuai kemampuan masing-masing. Selanjutnya, menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran. Prosedur pengembangan modul menyelaraskan tujuan pembelajaran, materi, dan penilaian sehingga kompetensi yang ditargetkan dapat tercapai secara maksimal. Selanjutnya aku akan menjelaskan dampak negatif dari prosedur pengembangan modul. Yang pertama yaitu pembelajaran tidak terarah dan kurang sistematis. Materi, aktivitas, dan evaluasi tidak saling berkaitan sehingga proses pembelajaran berjalan tanpa perencanaan yang jelas. Selanjutnya, kualitas modul rendah. Modul disusun tanpa analisis kebutuhan dan validasi sehingga berpotensi mengandung kesalahan materi dan kurang relevan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu menghambat kemandirian belajar peserta didik. Modul yang tidak sistematis menyulitkan peserta didik untuk belajar mandiri dan membuat mereka sangat bergantung pada guru. Selanjutnya, tujuan pembelajaran sulit tercapai. Ketidaksesuaian antara tujuan, materi, dan penilaian menyebabkan kompetensi yang diharapkan tidak tercapai secara optimal. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa aku sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Bye.
Jungle.